السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini yang sudah ikut bergabung baik dari Hijrah TV di satelit Nusantara, ya, demikian juga dari Rinjani TV, MKH TV, Ghoraba Muscat, kemudian Rifkan TV Banjarmasin, demikian juga dari AR Bunda Prabu Mulih Mengaji dan media-media sunnah yang lainnya yang bergabung di kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini. Alhamdulillah, malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali melanjutkan kajian kita, dan kita awali dari faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah Al-Bukhari terakhir, Jazuli? Barakallahu fikum, kasih hadiah. Larangan mencela orang yang sudah meninggal, enggak boleh dicela sudah. Kenapa? Tidak ada gunanya dicela, dia sudah menerima balasannya. Kecuali ada kecualinya. Apa? EP. Kecuali Ahim. Memberikan pelajaran. La ilaha illallah. Kecuali memang yang meninggal itu punya apa? Kesesatan, maka boleh untuk diingatkan. Baik. Sekarang akan kita ambil babu dzikri syiraril mauta, bab menyebutkan orang mati paling jelek. Subhanallah. Siapa? Orang mati yang paling buruk. Orang mati paling buruk. Qala haddatsana Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi, telah menceritakan kepadaku bapakku. Qala haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Mihran. Qala haddatsini Amr bin Murrah, telah menceritakan kepadaku Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Abu Lahab alaihi la'natullah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Lahab yang atasnya laknat Allah, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban laka sairal yaum, celaka kamu wahai Muhammad, sisa atau seluruh hari-harimu, celaka engkau ya Muhammad. Ini kata siapa? Abu Lahab kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, turunlah firman Allah azza wa jalla,
tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat, celakalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu yang diusahakan oleh tangannya. Wa tab, dan memang celaka. Dari sini menunjukkan bahwasanya syiraril mauta, orang mati paling buruk siapa? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jelas ini? Jelas Roni? Oh iya. Om Poleng, mana dia? Oh ya. Dia sholat? Baik. Faedah yang kedua, di dalam makna surat Al-Quran terakhir, surat apa? Udir. Surat At-Tolak. Kenapa dinamakan surat At-Tolak? Barakallahu fi, karena di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum talak dan selanjutnya. Baik, sekarang kita ambil suratut tahrim. Surat apa? At-Tahrim. Suratut Tahrim surat Madaniyah. Ayatnya hanya 12 ayat. Berapa? 12 ayat. Guru pedal, surat apa dia? Guru. Surat apa dia? At-Tahrim. Surat apa? 12 ayat. Apa aja pikiran dulu. Surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah, guru pedal? Ami? Hah? Apa itu surat Madaniyah, guru pedal? Dedauran jamak nak kejadian siku. Ini dia dong bergerak-gerak, bro. Surat yang diturunkan dari atas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Surat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah. Itu surat apa namanya? Madaniyah. Taib, kenapa dinamakan dia Suratut Tahrim? Kenapa dinamakan dia Suratut Tahrim? Li tahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ala nafsih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya sesuatu yang tidak haram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan atas dirinya sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Maka Allah azza wa jalla menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditegur. Ya, Ami kasih Ustaz Ian satu nih. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Berarti para hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak menghalalkan maupun yang punya hak mutlak siapa? Rabbul alamin tabaraka wa taala. Maka kalau Nabi Muhammad enggak ada hak mengharamkan, menghalalkan, apalagi kita mau buat agama. Tiap pekan keluar zikir, langsung kasih ijazah terus. Nih ijazah zikir. La ilaha illallah. Nabi Muhammad tidak boleh hacit. Kenapa? Karena dia itu minum madu. Datanglah ke rumah istrinya sebelah, cemburu istrinya. Wah, ini bau apa ini katanya. Langsung mereka sepakat, kita sama-sama sudah mengatakan jangan minum. Ya. Akhirnya apa?
"Oi, bau apa ini ya Rasulullah?" katanya. Langsung Nabi mengatakan, "Haram sudah saya minum." Nah, maka kita yang sering kata, ku haram." Ada yang suka begini? Hati-hati ini. Langsung Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajika." Hai Nabi, lima tuharrimu? Kenapa engkau haramkan ma ahallallahu lak, sesuatu yang Allah halalkan engkau minum madu? Kenapa sebabnya? Tabtaghi mardhata azwajika, gara-gara mencari keredaan istri. Onya-onya ini ku haram jamak siaran sawan dua ini ndak ke ndak aman bau isiku ngeno bengkat, saya tidak mampu adil, selesai ya, jangan lagi atau yang lainnya apa kedung cengi beruanta bebawak ini ku haram jamak ngadu bawak ini, astagfirullah. Jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Itu sekedar halal, apalagi ini bisa keluar dari Islam kita para jamaah. Nah, itu sebabnya surat ini dinamakan surat apa? At-Tahrim. At-Tahrim. Karena Nabi mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah ditegur. Jelas Boci? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan malam hari ini para hadirin kita akan mulai dari malam ini sampai Ramadan tiba insyaallah taala, kita akan kaji satu pembahasan kitab Mizatu Syahri Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan apa bulan Ramadan. Tayyib. Tentunya di dalamnya fadail, apa keutamaan-keutamaannya, wa fawaid, apa manfaatnya, wa adab, apa adab-adabnya. Karena ingat, kita ini adalah umat yang dibangun dengan dasar ilmu dulu baru beramal, diucapkan baru diamalkan. Karena ingat, kita ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira." Kita mengajak kepada agama ini pakai ilmu, bukan pakai cerita, bukan pakai pengalaman, tetapi harus pakai ilmu, pakai dalil. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tali'atur Risalah, muqaddimah dari kitab ini. Setelah beliau memuji Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Falaqad faradallahu ta'ala as-siyam ala jami'il umam." Allah wajibkan siam ini kepada semua umat, bukan saja kita. Maka di sini ada hikmah disebut oleh ulama kita apa? Supaya kita tidak keberatan. Kan kita doang suruhna umat si lain. Kan tabiat manusia girang papah ini aja talon nate. Ya. Tapi kalau urusan beban, ya talon nate dan yang lainnya. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla, dan juga di samping itu apa? Untuk meringankan beban kita. Oh, ternyata bukan kita saja yang disuruh puasa, tapi orang lain pun disuruh puasa. Jadi saum ini bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapa? Jami'al umam, wa in ikhtalafat bainahum kaifiyatuhu wa waqtuhu. Meskipun mungkin cara berbeda, meskipun mungkin waktu berbeda-beda, yang jelas semuanya wajib.
Dalilnya sudah jelas, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama, ini menjadi syahid, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Baik. Lantas untuk umat Islam kapan diwajibkan? Wa fis sanati tsaniyati minal hijrah. Tahun kedua hijrah. Aujaballahu ta'ala siyama Ramadan wujuban akidan 'alal muslimil baligh. Allah wajibkan bagi umat Islam ini puasa dengan kewajiban yang harus atas setiap muslim yang baligh. Pertanyaan, maksud berapa ciri-ciri orang baligh? Kajana, komandan. Ya, guru pedal. Mimpi basah. Satu, masya Allah. Mimpi basah. Masya Allah. Bapak ini aja luar biasa gurunya. Tahu aku cerita dulu. Pak Harto, dua. Wah. Semetna tio. Betul itu Pak Uci? Salah Pak Uci. Suaranya garong. Agak aja nah. Betul itu Om Polen? Ih. Betul kan? Jazuli betul? Salah. Ini baru satu yang benar ini. Guru pedal ini, masya Allah, barakallahu fiik. Haji Hamdun yang kedua. Ahsanta wanita haid. Dua sudah. Tiga. Mami Ajo. Ahsanta barakallahu fiik. Hanya ini tandanya. Ini salah tumbuhnya semet barangkali kesisir. Keheran jadi telue ini harak doang. Ini harus diperhatikan nih. Ini tanda yang syar'i. Satu, mimpi basah. Dua, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Tiga, wanita haid. Sudah itu saja. Tidak ada tumbuh ini. Atau suaranya garong. Jangan-jangan dia makan cabai. Ya. Baik. Jadi tahun keberapa diwajibkan? Tahun kedua Hijriyah bagi setiap muslim yang baligh. Sahihan muqiman, sehat muqim, tidak musafir. Wa in kana maridan, adapun kalau dia sakit, tidak mampu puasa, wajib qadha. Demikian juga al-haid wan nufasa, wanita haid dan wanita nifas, wajib buka, wajib qadha. Wa in kana sahihan musafira, kalau dia sehat dan musafir, silahkan pilih. Mau berbuka, buka, wajib mau puasa, lebih baik. Waqad amara ta'ala al-mukallaf, maka Allah Azza wa Jalla perintahkan yang mukallaf. Itu nama mukallaf para jamaah. Muslim, baligh, aqil. Puasa sebulan penuh dari awal sampai akhir, yang kemungkinan bisa 30, bisa juga 29.
tetap semuanya dinamakan satu bulan. Wa haddada lahu bidayatahu, maka syariat kita menetapkan mana permulaannya dengan jelas, yaitu ru'yatul hilal, dengan melihat hilal Ramadan. Atau kalau tidak kelihatan, ikmal iddat Sya'ban 30 yauma, disempurnakan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, la tasumu, jangan mulai puasa hatta tarau al-hilal, sampai kelihatan hilal Ramadan. Wala tuftiru hatta tarauhu, jangan lebaran sampai kalian melihat bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum faqdiru lah, kalau ternyata mendung, sempurnakan. Mendung di akhir Sya'ban, sempurnakan Sya'ban. Mendung di akhir Ramadan, sempurnakan Ramadan 30. Baik. Kama haddada lahu bidayatus shaum, demikian juga Allah menetapkan mana awal mulai orang puasa dengan batasan yang jelas. Allah mulaikan dengan tulu'il fajri tsani, terbitnya fajar kedua, yang dikenal dengan fajar apa, Mas D? Dikenal dengan fajar aja apa, Mas D? Fajar shadiq dan fajar kadzib. Betul itu, Tur? Hah? Betul apa tidak itu? Salah. Yang benar mana maksud? Fajar bukan fajar siddiq. Al-fajrus shadiq. Fajar fajar jujur, benar-benar menyatakan pagi datang, itu nama shadiq. Jadi tetu jamak kelemak lo datang. Adapun fajar kadzib, bohong menyatakan itu pagi tiba. Kenapa? Setelah terang hilang, gelap lagi. Dan dibatasi juga kapan akhirnya, yaitu terbenamnya matahari bi ghurubis syams. Sebagaimana suratul Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu, makanlah, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Silakan makan dan minum di malam hari itu sampai jelas benang putihnya pagi. Jadi putih ya, dan kelemak nu dia petang. Ya, putih dia. Minal khaytil aswad, dari benang hitam. Malam itu beriringan dari waktu fajar. Begitu di sana, stop makan, stop minum, thumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasa itu sampai malam. Dengan cara ini dan dengan waktu ini, wajiblah kita untuk berpuasa. Maka Allah sebutkan dalam suratul Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang hadir di saat bulan Ramadan muncul hilalnya, wajib berpuasa. Kenapa disebut ayat niki para jamaah? Karena sebelum ayat ini turun, orang bebas kalau mau puasa. Mau puasa silahkan, tidak mau puasa cukup bayar fidyah. Begitu turun 185 ini, siapa yang hadir di tempat itu, lihat bulan sabit Ramadan masuk, wajib puasa, sudah tidak ada lagi pilihan.
kecuali sakit, kecuali hamil, kecuali menyusui, ya, kecuali orang tua, ini tetap dikecualikan. Adapun sehat, kemudian muda, kuat, kemudian mukim, tidak ada pilihan kecuali apa? Puasa. Jadilah dengan dalil-dalil ini puasa itu rukun Islam, pokok Islam. Menentang kewajibannya, mengingkari kewajibannya, orang bisa keluar dari agama Islam. Nah, kalau dia murtad, dimintai tobat oleh penguasa, ayo tobat. Kalau tidak mau tobat, dia dibunuh karena kafir. Siapa meyakini wajib puasa tapi sengaja dia berbuka di siang Ramadan, maka dia melakukan dosa besar, wajib dihukum oleh penguasa. Inilah dia bulan yang dikatakan bulan Ramadan, yang Allah istimewakan dengan banyak keistimewaan. Ini dia mukaddimah pembahasan dari kitab ini pada pertemuan yang pertama. Yang ingin kita sampaikan sekarang, poin pertama, mizatu syahri Ramadan. Apa istimewanya bulan Ramadan? Kita tahu Allah melebihkan sebagian bulan di atas sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah melebihkan sebagian hari di atas hari-hari yang lainnya. Sebagaimana Allah melebihkan sebagian malam di atas malam-malam yang lainnya. Baik. Bulan-bulan yang ada namanya bulan haram. Ada berapa banyaknya mamilan? 4. Sebutkan. Bapak Jundi. Muharram, Syawal, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Barakallahu fikum. 4. Ingat, kalau 3 berurut-urutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Yang sendiri bulan Rajab. Barakallahu fikum. Nah, Ramadan dia bukan haram, bulan haram, tetapi dia bulan yang paling istimewa. Wa min mizati hadzal syahril azim, apa keistimewaan bulan yang mulia ini? 1. Hanya di sini tempat puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan bulan Syawal? Tidak ada, enggak boleh puasa di sana. Kalau sudah ya, kita katakan mau pindah Ramadan ke sana, enggak boleh. Kada baru kalau ada harus di bulan yang telah ditetapkan. Makanya istimewanya Ramadan. Enggak boleh orang puasa Ramadan bulan lain. Maksudnya ada memindahkan sebagaimana akalnya orang musyrikin. Karena saking maunya berperang pada jamaah, dipindah bulan haram itu, pindah dia katanya. Saum Ramadan, keutamaan yang paling agung sudah. Allah letakkan kewajiban berpuasa hanya di bulan itu saja. Dan dia, kita ketahui, rukun dari rukun apa? Islam yang sangat agung. Setelah syahadatain dan salat, dialah as-saum. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam beberapa riwayat, dalam Al-Bukhari dan yang lainnya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam pondasinya 5. Salah satunya wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Enggak ada di puasa di bulan apa? Bulan Syawal, bulan Sya'ban, bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, enggak ada. Di sana bulan qada saja. Tapi bulan ada hanya di mana? Ramadan. Pertanyaan. Nih grup Toya nih. Udir. Dekat ini. Ngantok Qur'an. Apa beda ada dengan qada?
Apa bedanya? Ya, salat az-zuhri adaan ma'muman lillahi ta'ala, salat az-zuhri qadaan. Mas Yusuf, apa bedanya qada dengan ada? Empoleng. Dia tahu nah. Baik, kita tanya yang lain kalau nggak tahu, kalau sudah nyerah empoleng. Harmain. Nah, karena susah itu orang. Abu Patihin. Ayo wah. Barakallahu fikum. Ada pada waktunya. Qadha luar waktunya. Jadi Allah mengatakan wasaumi Ramadan, diidhafah, disandarkan saum itu ke bulan Ramadan. Maka berbeda hukum ya ketika jima di siang Ramadan dengan jima waktu puasa qadha Ramadan, beda hukumnya. Jima di siang bulan Ramadan kena kafarah mughalladzah, hukuman yang berat. Tapi sekarang bulan Syawal dia kada, dia jima siang Ramadan, enggak ada hukumannya, hanya batal qadanya saja, biasa ulangi lagi. Kalau misalkan dari 30 hari itu 5 hari tiap hari dia jima, ya kali 2 bulan kalau puasa. 5 kali 2 10 bulan dia akan denda. Kalau dia harus memberikan fakir miskin makan kali 60, 5 kali 60 itu sudah dikasih fakir miskin makan. Maka karena itu bulan Ramadan ini istimewa para jamaah. Wa huwa ma'lumun minad din bid darurah wa ijma'il muslimin. Puasa ini ma'lumun minad din bid darurah. Mau tidak mau semua orang tahu dia adalah rukun Islam, dan ijma' kaum muslimin dia adalah kewajiban yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas setiap manusia, bukan saja umat Islam. Ini keistimewaan pertama bulan Ramadan itu, puasa hanya ada di dalamnya. Keistimewaan yang kedua, ijabu siyamihi ala hadhil ummati wujuban ainiyan. Allah Azza wa Jalla wajibkan puasa Ramadan bagi umat ini wajib ain, satu per satu. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam suratul Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang hadir menyaksikan bulan Ramadan itu terbit, wajib puasa. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Nama wajib ain itu perorangan. Wajib kifayah boleh diganti oleh orang lain. Kalau puasa ini tidak boleh, kecuali yang ada uzur syar'i baru boleh digantikan. Itu pun menurut pendapat ulama yang paling kuat, puasa Ramadan nggak bisa digantikan. Maka itu sebabnya dikatakan wajib ain. Nggak bisa digantikan. Ada keluarga mati nggak bisa, cukup fidyah. Yang boleh digantikan puasa itu puasa nazar. Puasa apa? Ramadan nggak bisa. Kenapa? Wajib ain, nggak boleh berwakil. Ini istimewanya Ramadan. Jadi tabau bergantikah? Harus ya yang punya badan yang melaksanakannya. Itu keistimewaan
Ramadan. Yang ketiga, wa inzalul Quran fihi. Subhanallah, sudah kita bahas ini di takhasus Ahad, ya, bahwasanya seluruh kitabullah turunnya di bulan Ramadan. Semua kitabullah, Taurat, Suhuf Ibrahim, Injil, Zabur, Al-Quran. Guru Mukim, tanggal berapa turunnya Al-Quran di dalam hadis yang sudah kita bahas? Kah? Aduh, beda masih perwana ini nuzulul ruan ini. Amadi. Apa? Oh, ida nuzul ini. Ida girang nuzul ini 17 ini. Bapak Tihan ingat? Betul, itu sebelum puasa lah kita bekat tuan piran ini. Pak Uci, ingat Pak Uci? Pak Muhammad? Enggak, Al-Quran. Lupa ini Pak. 15. Mami Nuar. Apa? Siwa olas? Om Poleng. Apa kena? Betul, 10 terakhir. Saya ingin pasnya di mana? Ahsanta, malam 20, malam 25. Li arba'in wa ishrina madat, 24 berlalu balik bulan Ramadan baru turun Al-Qur'an itu para jamaah. Maka yang nuzulul Qur'an tanggal 7 ia salah alamat. Maka itulah para hadirin, ya, kita katakan bahwasanya tidak ada yang harus dirayakan dalam agama ini kecuali 2 saja, Idul Fitri, yang lain nggak ada. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan apa? 10 kapan? Malam 25. Li arba'in wa ishrina madat, 24 berlalu dari bulan Ramadan. Li ikhrajin nasi minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia ini dari gelapnya syirik menuju terangnya tauhid. Wa hidayatuhum ila sabilil haq. Al-Quran diturunkan untuk menunjuki kita kepada jalan yang hak, tariqir rasyad, jalan yang lurus. Wa ib'aduhum an subulul ghayyi wad dhalal, agar kita dijauhkan dari jalan kesesatan. Wa tabsiruhum bi umuri dinihim wa dunyahum. Al-Quran menerangkan kepada kita urusan agama, urusan dunia. Bima yakfulu lahumus sa'adah, yang mana di sana ada jaminan kebahagiaan. Di mana? Fil ajilah wal akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Apa kata Allah dalam suratul Baqarah ayat 185? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Huda, petunjuk. Wabayinat, penjelas, menjelaskan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik. Al-Quran yang menjelaskan. Antara taat dengan maksiat, Al-Quran yang menjelaskan. Maka kita katakan bahwasanya, ya, dengan ayat ini hakikatnya cukup bagi kita para jemaah, bahwasanya dalil beragama itu Al-Quran was sunnah. Bukan dalil kita adalah perkataan nenek moyang, bukan dalil kita adat istiadat, bukan dalil kita mimpi,
Bukan dalil kita kebanyakan orang, tidak. Karena Allah menerangkan, ya, hudan linnas, petunjuk, hidayah. Maka siapa yang memegang teguhnya dan mengamalkannya, selamatlah dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Insyaallah besok malam di Dasan Rai kita lanjutkan bagian yang kedua dari pembahasan ini para jemaah. Jadi lamun dalpaba lolos wah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Silakan ada pertanyaan. Ya, Haji Mashar. La ilaha illallah. Baik. Khusus dalam masalah ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasanya kalian mengikuti penguasa dan orang banyak, demikian juga berbukanya kalian mengikuti penguasa dan orang banyak. Ya jelas dalilnya, kita tidak bisa tawar-menawar sudah kali ini. Wallahu taala ala wa alam. Om Poleng. La ilallah. Tapi faktanya setiap buku itu banyak pemuda-pemuda itu yang banyak yang pacaran, yang jalan-jalan, berbuat maksiat. Nah, terus ya bagaimana ini? Ya itulah setannya. Karena setan itu kan dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Yang dia belenggu itu setan jin, kalau setan manusia bebas. Satu. Yang kedua, yang dibelenggu itu setan yang keras permusuhannya saja. Yang tidak keras permusuhannya bebas. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mana lebih afdal berzikir pakai tasbih, pakai tangan atau pakai pencetan? Ada model baru pakai. Baik. Tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana lebih afdal pakai tasbih, zikir, pencetan atau tangan? Enggak ada mana lebih afdal. Mana yang benar dan yang salah kalau ini? Kalau afdal tuh sama-sama boleh, sama-sama punya dalil. Kalau di sini mana yang benar? Yang benar tuh pakai tangan, tidak pakai tangan. Selain tangan itu salah. Wallahu taala ala wa alam. Hukum menjelang puasa banyak orang kirim doa baca Al-Quran. Kalau orang kirim doa kapanpun silahkan berdoa kepada Allah. Tapi kirim pahala bacaan Quran dalam mazhabul Imam Syafi'i tidak sampai, dan ini hukumnya adalah bid'ah. Wallahu taala ala wa alam. Amin ajo. Terus benar rata dah. La ilallah, membe kelenganku ini puisiku ini kan. Ya, kalau sudah tidak mampu ya sudah tobat, sudah selesai, sudah pemutihan sudah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah dalam ruku sujud berdoa? Misal Allahumma ghfirli dzambi kullahu dalam sujud. Boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa sebab sunnah mengunjungi sama saudara muslim yang bukan serahim mulai pudar, akan tapi nongkrong luar seperti orang luar pengajian bisa? Mohon penjelasannya. Pertama kita katakan bahwasanya yang disuruh kita menyambung
rahim. Orang yang tidak ada hubungan rahim hanya apa? Ziarah. Tetapi tidak boleh juga fudul ziarah. Terlalu apa? Sering ziarah sampai habis waktunya, nggak ada waktu ziarah terus. Maka Nabi SAW mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Ziarah itu kadang-kadang supaya tambah semakin kangen. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kan banyak tahun yang dulu saya puasanya tinggal 20 hari karena sampai hari itu. Jadi kalau saya bayar sekian itu, saya bayar kepada siapa dan berapa kali saya bayar dalam 20 hari itu. Baik. Waalaikumsalam. Sakit tidak kunjung sembuh 20 hari tahun yang lalu, maka 20 nasi bungkus yang mengenyangkan dibagikan kepada fuqara dan masakin. 20 orang cukup sekali makan saja untuk satu orang. Allah taala ala wa alam. Fatihin. Pertama, kita katakan saya tidak tahu sahih apa tidak hadis. Kalau bukan hadis, maknanya benar. Ya, penghulu artinya yang paling mulia maknanya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, guru pedal. Awadar. Danu zahabaz zuma'u. Zahabaz dhama'u. Ingat, bahasa Arab ini bukan bahasa Indonesia loh para jemaah. Lain ucapannya, lain lah maksudnya. Jangankan ucapan, barisnya aja berbeda, lain, jauh. Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru. Nah, terus pertanyaannya apa, Dar? Ya, setelah berbuka. Wallahu taala ala wa alam. Jika suami sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan istrinya lalu melakukan jima, apakah wajib membayar kafarah 2 kali lipat kalau ini? 1, dia sengaja membatalkan puasanya. 2, langsung dia maka dosa kiri dosa kanan. Wallahu taala ala wa alam. Istri masih ngutang puasa 6 hari dan mau mengganti, namun saat ini masih menyusui. Bagaimana Ustadz? Ya tetap punya utang. Ya, selama belum bayar maka tetap punya hutang. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, dulu kan istri saya kan lagi melahirkan udah belasan tahun lah, karena belum tahu. Nah, jadi sekarang masih punya utang ini. Bagaimana cara bayarnya Pak Ustaz? Baik. Dibayar puasa atau dibayar fidyah? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam, silakan. Baik. Pertama, istri punya hutang Ramadan dahulu gara-gara nifas. Selama belum bayar tetap utang, maka cepat dibayar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana azan Jumat? Kita lihat, kalau azannya Jumat pagian, perempuan jangan dulu sholat zuhur. Karena ingat, waktu Jumat ada berapa? 2. 1, waktu khatib naik mimbar. Yang kedua, waktu sholat zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Udir.
Tentunya itu menunjukkan Nabi itu maksum, tidak dibiarkan dalam kesalahan. Dan ini tentu ada hikmah bagi ummah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa umumnya Al-Quran disebut di masyarakat 17 Ramadan? Ya tanya mereka kenapa, jangan tanya kita. Karena kita ini tidak nuzulul Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada dalil ucapan salam di akhir khutbah? Tidak ada dalil secara khusus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah dalil mengangkat tangan setiap rakaat? Kita katakan dalil mengangkat tangan setiap rakaat itu adalah kadang-kadang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah salat saya sah ketika salat putra saya ya buang air kecil di sejadah tapi bukan di tempat sujud saya? Sah asal jangan disujuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada lagi pertanyaan. Ya Pak Uci. Nah, apa kiatnya habis subuh Ramadan itu enggak tahan ngantuk? Aktivitas Pak Uci. Setelah zikir pagi jangan diam, jalan kemana, lakukan aktivitas yang bermanfaat, insya Allah enggak ngantuk ya. Tapi kalau mau diam jaga sudah ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Pak Tina, ada Ri. Bagaimana? Pertama, sebelum turun ibadah puasa yang belum wajib bagi umat Islam, tapi umat terdahulu mereka punya syariat sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ri ngomong kuna ke apa? Ru'yah itu melihat bulan. Yang nginte ular suku lah pendek, njelong kia pendek, muncul atau itu maksudnya ru'yah itu bahasa Arab. Men ruqyah, namun ruqyah jana menjampi. Kalau Indonesia ruqyah ya rokok payah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terus 2. Beketuan sih aku tahu ke aku jana. Nih tahu kata nyerah ya nih. Jadi kita itu beragama pakai dalil. Jangan pakai organisasi. 2. Aku sidang isbah nu kana. Nah, isbat. Nah, hasil pantuan di lapangan dikompromikan dengan hasil ilmu falak. Nah, kita mau rapat bersama sekarang. Kapan? Kita tetapkan hari apa? Nah, itu maksudnya karena Indonesia ini kan negara yang manusianya heterogen, ya dari berbagai macam unsur. Jadi pemerintah tidak serta-merta langsung memberikan keputusan. Ini jalan tengah yang diambil oleh pemerintah. Maka sidang isbat, sidang penetapan kapan tanggal 1
Ramadan atau 1 Syawal. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ma'adiru anak gerep ya. Ara? Kan dulu si Prima Ustaz setiap yang ada di dalam itu boleh ditelan tidak membatalkan puasa. Misalnya Ustaz sebelum terbit fajar minum itu permen, oh itu banyak. Jadi jemaah haus kita imam melakukan Bekabe di dulak puasa wah. Bagi ya, di dulak puasa wangkat. Dah. Allah taala ala wa alam. Apakah hadis menerangkan 10 hari rahmat, kemudian di tengah-tengahnya maghfirah, kemudian di akhirnya pembebasan dari api neraka? Itu hadis yang tidak sahih. Wallahu taala ala wa alam. Fajar Shadiq berapa menit sesudah azan subuh? Jadi kalau begitu bulan Ramadan bolehkah ya setelah azan subuh masih boleh makan minum? Kita katakan ya, pertama dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat itu enggak azan kecuali kalau jelas fajar itu. Kemudian ya kita katakan lantas bagaimana sekarang ini? Kita katakan sejak zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i itu sudah mulai dimajukan waktu subuh itu. Maka imsak sebelum waktu ini termasuk minal bid'ah al-munkarah, bid'ah munkarah. Kenapa? Kita akan mempersusah umat. Maka oleh karena itu kita katakan ya, kita tidak bisa menentukan menit ini. Maka paling baik kompromikan saja antara jadwal dengan penglihatan. Ini sudah paling baik. Kompromikan jadwal ini dengan penglihatan kita. Sudah ada putihnya apa tidak? Kalau belum ada berarti apa? Araja jadwal pian manusia, lamun pajar pian Allah. Dan beda sistem perhitungan, beda hasil. Ya, misalkan ya pemerintah menggunakan 20 derajat di bawah ufuk. Lebih pagi dia jatuhnya. Dan sekarang Muhammadiyah mulai berubah sekarang 18 derajat di bawah ufuk, maka agak lambat. Lain lagi kalau kita melihat jadwal-jadwal lain, ada yang 17, ada yang 15 derajat di bawah ufuk, maka semakin lambat. Nah ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, inilah dia payahnya ilmu hisab. Tidak ada yang tidak ada yang sepakat. Karena apa? Karena berdasar pada hitungan. Maka disebab Nabi SAW mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, rahimallahu mra'an. Ya, Allah merahmati seseorang yura'una syamsa wal qamar li dzikrillah, memperhatikan bulan, memperhatikan matahari untuk menyebut nama Allah azza wa jalla atau mengingat Allah azza wa jalla. Maka itulah dia, ya, lihat jadwalnya, lihat juga kita ini sebagai muazzin dan yang lainnya, lihat sudah mulai terang atau ada putihnya timur apa tidak. Itu sudah paling enak. Ya, paling enak. Kemudian kita mengatakan ini kan kemudahan dari Allah jadwal ini. Bukan Allah yang ngasih jadwal ini para jamaah. Orang yang beristihad. Jadwal Allah itu begitu. Ya, jadwal Allah itu kecuali ndek udah buta baru ndek udah tahu begitu. Ya. Dan inilah mudahnya ilmu Islam. Ya. Dan kita lihat para hadirin, lebih mudah membaca jadwal atau tenggita jelo? Hah? Tenggita jelo. Maka Islam itu tidak dikaitkan dengan yang susah, dikaitkan dengan yang mudah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya seorang janda, apakah boleh saya iktikaf di Ramadan sesuai dengan sunnah? Boleh, ya. Boleh iktikaf di rumah saya. Ya, enggak ada iktikaf di rumah, iktikaf di masjid. Ya. Enggak ada orang iktikaf di mana di rumah. Wallahu taala ala wa alam.
Apakah najis air susu ibu? Air susu ibu tidak najis. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mencabut bulu putih? Tidak boleh, karena itu akan memadamkan apa? Lampu di hari kiamat. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Acit. Ya sholat lah, Cik. Sholat itu waktu Nabi apa? Isra dan Mi'raj itu di Makkah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah perempuan sholat tarawih di masjid? Afdal dia sholat tarawih di masjid. Afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau kita sholat zuhur, kita mendapati imam sudah ruku, kita ikut ruku, apakah kita dihitung satu rakaat atau bagaimana kan? Baik. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kita ini kan akan menghadapi bulan puasa, Ustaz. Ya, hadapi dia. Ya, jadi niat puasa itu kan dibacakan tiap malam, Ustaz. Ya. Jadi bolehkah kita baca satu kali sebelum untuk selama 30 hari? Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama para hadirin berkaitan dengan datang ke masjid imam sedang ruku, kita ikut itu batasan satu rakaat. Ruku bersama imam. Kalau dapat ruku, dapat rakaat. Tidak dapat ruku, tidak dihitung rakaat. Yang kedua, niat tidak ada yang dibaca. Ya, niat itu adalah keinginan berbuat sesuatu, itu dikatakan niat. Maka tidak ada baca niat nawaitu sauma godin, karena itu adalah amalan mubtada', amalan bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian cukup sampai di sini. Besok malam lagi udir. Insyaallah besok pagi takhusus Ahad, ba'dal asar insyaallah kembali tabligh akbar di Sembalun Lawang di Masjid Al-Furqan insyaallah taala. Kemudian besok malam di Dasan Rei, bagian kedua dari keistimewaan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.